Pada suatu malam, langit tiba-tiba saja menjadi gelap. Terlihat sebuah pusaran di atas langit yang begitu menyeramkan, lengkap dengan efek petir yang ada di atas langit. Semua itu dikarenakan sang raja yang salah dalam kepemimpinannya, sehingga membuat perang di mana-mana dan juga bencana, efeknya menjadikan rakyat semuanya menderita. 10 tahun pun berlalu dari insiden menyeramkan tersebut. Saat ini masih saja kutukan itu pun berlangsung. Di sebuah istana, semua orang pun saat ini berkumpul. Di sana juga terlihat ada penasihat kaisar dan juga sang kaisar itu sendiri. Sang kaisar di sini sepertinya sangat marah sekali pada aliran iblis Liu Changyu yang telah menyalahgunakan ilmu hitamnya untuk memikat hati orang, dan juga yang terparah, kekuatan iblis itu telah mencuri pusaka istana. Kaisar di sini tahu jika pasti kekuatan iblis itu akan mencuri sebuah giok jiolong. Maka dari itu sang kaisar sengaja mengumpulkan seluruh prajurit terbaiknya malam ini di depan istana, karena ia tahu menurut prediksinya jika malam ini giok tersebut akan dicuri oleh kekuatan iblis jahat tersebut. Penasihat kaisar mengatakan pada kaisar jika hari ini dirinya telah mengundang Master Zhang untuk membantu sang kaisar dalam menangani iblis jahat itu. Dan jika kekuatan iblis Liu Changyu berani memasuki kawasan istana untuk mengambil giok Jiunglong, maka Master Zhang akan langsung menyusun formasi Xuan Wu di langit 9. Yang setelah itu ada sebuah gerakan mencurigakan dari atas langit. Ribuan burung kertas pun berterbangan ke arah istana secara bergerombol. Semua pasukan pun menjadi bingung, tapi mereka tahu jika ini adalah serangan dari kekuatan ilmu hitam milik iblis. Sementara Master Zhang sendiri yang nampaknya begitu antusias menyambut para burung-burung kertas itu. Ia berkata, "Bagus sekali kau telah datang tepat waktu." Lalu Master Zhang mengeluarkan sebuah kertas mantra, lalu kertas itu pun ia bakar, tepat mengenai sebuah 9 tungku api yang mengeluarkan seekor naga api. Melihat keluar naga api dari sebuah tungku yang telah dimantrai oleh Master Zhang, para prajurit pun menjadi sangat takjub dengan kehebatan dari Master Zhang. Dengan segera, Master Zhang lalu memerintahkan naga apinya untuk melahap para burung-burung kertas itu. Seketika semua orang pun menjadi senang karena mereka mengira jika pasti semua ini telah berakhir. Namun ternyata burung-burung itu pun tidak musnah begitu saja, melainkan mereka langsung mengubah wujud mereka juga menjadi sebuah burung api poinik. Dengan segera, burung api poinik itu pun ingin menyerang ke arah istana. Sang kaisar dan penasihatnya di sini pun nampak ragu apakah mereka dapat menang dari semua ini. Dan akhirnya Master Zhang pun mengeluarkan sebuah elemen es untuk menahan serangan api dari burung api poinik. Dan pada akhirnya Master Zhang mampu untuk menghabisi seluruh burung-burung kertas tersebut. Kaisar juga mengakui jika memang kekuatan dari para iblis ini memang sangat hebat, sampai-sampai Master Zhang harus turun tangan untuk menghadapinya. Lalu kaisar pun tersadar dengan giok Jiolongnya. Ia pun lalu melihat ke arah giok itu, tapi ternyata sewaktu sang kaisar melihatnya, giok itu pun telah hilang dan dibawa oleh seekor burung kertas yang terbang melewati kaisar. Seketika itu kaisar pun segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangkap burung kertas itu dan mendapatkan gioknya kembali. Dan di saat seluruh penghuni istana lengah, membuat istana pun menjadi kosong, tiba-tiba ada seseorang yang langsung turun dari persembunyiannya. Ia pun langsung mengambil giok Jiangnan itu yang ternyata hanya ditutupi oleh sebuah kotak saja, yang rupanya ini adalah sosok dari Liu Changyu yang merupakan anggota dari sekte Lihua. Pada saat Liu Changyu hendak pergi dari tempat itu dengan membawa giok Jiolong yang telah ia dapatkan, ada suara yang memanggilnya. Ternyata itu adalah pengawal kekaisaran yang bernama Jing Lifei. Lifei pun segera meminta Liu Changyu untuk mengembalikan giok itu di tempatnya. Tapi Liu Changyu pun berkata,
tangkap saja kalau kau bisa. Baru aku akan menyerahkan giok ini padamu." Setelah itu Liu Changyu pun segera pergi berlari meninggalkan istana dengan mengubah wujudnya menjadi sebuah asap hijau. Akan tetapi pada akhirnya Ji Fei pun berhasil untuk mengeksekusi Liu Changyu di tempat itu juga. Scene pun lalu berpindah pada sebuah tempat yang terlihat sangat damai dan juga asri bernama Jingling. Di sana ada seorang pemuda, sebut saja namanya Baiki, yang merupakan keturunan dari JT. Guru Baiki pun menyuruh Baiki untuk turun ke kota dan melawan dirinya sendiri. Namun nampaknya Baiki pun belum siap dengan keputusan besar tersebut. Sang guru menjelaskan jika hanya pelatihan di sanalah yang bisa membuat Baiki terlahir kembali, karena di sana ada seorang pemuda yang sangat ahli dalam teknik mekanisme, yang pada akhirnya Baiki pun berterima kasih dengan arahan dari sang guru tersebut. Ia pun segera memutuskan untuk pergi ke kota mengikuti semua perintah dari gurunya saat ini. Di kota saat ini ada seseorang yang bernama King Min yang merupakan gangster dari Jinling, yang nampaknya Tuan Kedua Wei yang merupakan orang kaya di sana sedang diramal jika ia sedang sakit parah. Tuan Wei menjelaskan jika saat ini dirinya baik-baik saja dan tidak sedang sakit apapun. Namun Jingling pun bersikeras jika di dalam perutnya itu sebenarnya banyak sekali cacing-cacing beracun yang akan membahayakan nyawanya sendiri jika tidak segera diobati. Jingling pun segera memeriksa kondisi perut dari Tuan Wei menggunakan semua teknik pengobatan yang telah ia kuasai. Hal itu pun membuat Tuan Wei menjadi takut dan beranggapan jika ucapan Jingling memanglah benar adanya. Tuan Wei yang sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit pada perutnya, ia pun berjanji akan memberikan 3 tel koin perak jika Jingling dapat menyembuhkan penyakitnya ini. Jingling pun berkata jika ia menginginkan 10 tel perak untuk mengobati penyakit dari Tuan Wei. Tuan Wei di sini pun hanya mampu untuk membayar 5 tel saja. Jing Wei berkata, "Jika tak apa, kau masih punya waktu setengah jam untuk memikirkan atau sekedar menuliskan sebuah surat wasiat untuk semua keluargamu." Akhirnya Tuan Wei pun yang rasa takut dengan penyakitnya itu, ia pun memberikan 10 tel pada Jingling. Lalu setelah mengobati Tuan Wei, Jingling pun pergi dan meminta Tuan Wei untuk beristirahat saja. Setelah sudah jauh dari kediaman Tuan Wei, Jingling pun di sini langsung membuka penyamarannya, yang ternyata ia bukanlah seorang tabib tua, melainkan seorang pemuda yang terkenal sangat culas dan suka mengambil uang dari para orang-orang kaya yang rakus, dan semua uang-uang tersebut nantinya akan dibagi-bagikan oleh Jing Wei pada semua pengemis yang ada di kota. Tiba-tiba ada sebuah suara yang berkata jika Leming Jingwei itu adalah pemuda yang licik dan juga culas. Seketika itu Jingwei pun langsung mencari siapakah sosok yang telah berani menghinanya. Ternyata di atas genteng sudah berdiri Baiki yang mengetahui semua kelicikan dari Jingwei. Di sini Baiki pun mengancam akan memberitahukan semuanya pada Tuan Wei jika sebenarnya sakit yang ia alami melainkan sebuah racun yang telah diberikan oleh Jingwei pada Tuan Wei tadi saat di rumahnya. Di sini Baiki tidak akan melaporkan semuanya pada Tuan Wei jika saja Jingwei mau membantunya untuk mengikuti sebuah ujian seleksi pengawalan kerajaan. Baiki juga tahu jika sebenarnya namanya bukanlah Jingwei melainkan Jie Yi. Semua itu bukan tanpa alasan dilakukan oleh Baiki, sebab Baiki tahu jika Jingwei merupakan sosok pemuda yang sangat pandai dalam sebuah teknik mekanisme seperti apa yang tadi dikatakan oleh sang guru. Namun Jingwei pun seakan tak peduli dengan ancaman dari Baiki tersebut. Ia pun lalu berkata pada Baiki, 你打算告发我？实属世间少有。护京城是金无畏分内之事，